Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Rosini Rashid SEMM yang telah membimbing kami dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 2, sehingga kami bisa mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang restrukturisasi, reorganisasi, dan likuiditas, yang akan disampaikan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Nurul Anissa, Raihan Anugrah Hadikusuma, dan saya sendiri, Rizka Mazilisha. Baik, langsung saja pada materi pertama mengenai pengertian dan restrukturisasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rizka Mazilisha. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya restrukturisasi, reorganisasi, dan likuiditas itu adalah 3 pendekatan yang sering digunakan dalam melakukan tindakan terhadap perusahaan yang kinerjanya kurang bagus. Kesulitan proses tentu dalam pendekatan tersebut ada seperti jenis usaha yang beraneka ragam dan masalah trade-off antara kecepatan pengambilan keputusan dan pengendalian. Selanjutnya yaitu mengenai restrukturisasi. Restrukturisasi ini adalah kegiatan merubah struktur perubahan yang bisa membesar maupun mengecil. Jika ia mengecil, artinya kegiatan perusahaan untuk merampingkan usahanya sebagai akibat untuk unit kegiatan tidak lagi ekonomis. Nah, restrukturisasi ini bisa dilakukan berbagai macam kegiatan. Contohnya saja sell-off. Sell-off ini adalah di mana perusahaan memiliki unit kegiatan yang beraneka ragam. Kondisi ini disebabkan kemungkinan karena tingkat kegiatannya yang terlalu rendah. Yang kedua ada yang namanya spin-off. Spin-off ini adalah unit kegiatan yang dimiliki oleh perusahaan yang dipisahkan, lalu berdiri sendirilah suatu perusahaan baru. Nah, spin-off ini alasan perusahaan memakai spin-off agar unit kegiatan yang dipisahkan memiliki manajemen tersendiri, sehingga dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih efisien. Baik, selanjutnya mengenai pengurangan beban-beban yang menghimpit perusahaan. Dapat dilakukan yang pertama dengan extension melalui perpanjangan. Yang kedua dengan going private, yang dimana perusahaan menarik diri untuk tidak lagi terdaftar di pasar modal. Yang ketiga yaitu komposisi, dimana dilakukan melalui perubahan nilai hutang lama. Yang terakhir leverage buyout, yaitu going private yang dilakukan dengan menggunakan dana pihak ketiga. Baik, hanya itu dari saya. Mungkin selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Raihan Anugrah Hadikusuma. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Anugrah Hadikusuma dengan NIM 200-59172. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori atau materi reorganisasi. Reorganisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk agar kinerjanya tidak semakin menurun karena suatu hal, sedangkan disorganisasi adalah kebalikannya. Dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak menggembirakan, perusahaan seiring terpaksa harus bertahan dengan apa yang ada atau memperkecil diri agar tidak mengalami kesulitan yang makin parah. Rencana reorganisasi didasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan. Prinsip keadilan berarti semua pihak harus diperlakukan secara adil atau fair. Prinsip kelayakan berarti rencana tersebut harus bisa dilakukan. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki beban hutang terlalu tinggi, sedangkan kemampuan penjualan sangat kecil, maka reorganisasi tidak layak dilakukan. Beberapa perusahaan melakukan reorganisasi dengan mengadakan restrukturisasi hutang perusahaan. Proses ini dapat dilakukan dengan mengadakan extension atau menunda jatuh tempo hutang penisahan atau composition, mengurangi jumlah klaim atau tingkat bunga yang seharusnya diterima oleh kreditur. Selanjutnya itu beberapa langkah yang biasanya dilakukan untuk reorganisasi. 1. Menghitung nilai perusahaan. Misalnya pihak pengadilan 2 kurator mengestimasi penjualan di masa mendatang bisa mencapai 75 juta per tahun.
Margin keuntungan atau profit marginnya yang bisa dicapai diperkirakan 10%. Dengan kata lain, tentu saja perusahaan bisa memiliki 7,5 juta per tahun dari keuntungannya. Selanjutnya itu menghitung tingkat kapitalisasi atau tingkat multiple dan nilai perusahaan. Misalnya saja tingkat kapitalisasi perusahaan yang sejenis adalah sekitar 12%, maka nilainya sama dengan 7,5 juta dibagi 0,12 sama dengan 62,50 juta. Teknik multiple seperti PER juga bisa digunakan. Misalnya saja rasio PER, price earning ratio. Untuk perusahaan lain adalah sekitar 8 kali. Pihak penilai menganggap rasio tersebut cukup wajar untuk perusahaan tersebut. Dengan menggunakan teknik tersebut, nilai perusahaan adalah 7,5 juta dikali 8, yaitu sama dengan 60 juta. Tentu saja teknik atau cara yang berbeda akan menghasilkan angka yang berbeda. Misal saja pihak kurator menentukan nilai perusahaan senilai 600 juta. Yang terakhir yaitu menentukan struktur modal yang baru karena jumlah 60 juta tersebut lebih rendah dibandingkan dengan total klaim atau total pasifa. Maka struktur modal yang diharapkan lebih meringankan beban tetap perusahaan. Terima kasih kepada Rehan Anugrah Hadi Kusuma. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nurul Anissa. Kepada Nurul Anissa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa dengan NIM 20059164. Saya akan melanjutkan materi dari Rehan. Selanjutnya yaitu likuidasi. Likuidasi ditempuh apabila para kreditur berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan. Kalaupun ditambah modal atau merubah kredit menjadi penyertaan, tidak terlihat membaiknya kondisi perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, para kreditur mungkin lebih menyukai untuk meminta perusahaan dilikuidir. Likuidasi umumnya dilakukan dengan prioritas sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewajiban terhadap para karyawan atau hutang upah dan gaji dipenuhi terlebih dahulu. Kedua, kewajiban terhadap pemerintah atau hutang pajak dipenuhi. Ketiga, aktiva-aktiva yang diagunkan dijual dan dipakai untuk melunasi hutang yang dijamin dengan agunan tersebut. Apabila hasil penjualan aktiva tersebut mencukupi, maka sisanya dapat dipergunakan untuk melunasi kredit umum. Sebaliknya, apabila tidak mencukupi, kekurangannya menjadi kredit umum. Proses likuidasi bisa dilakukan secara formal ataupun tidak formal. Proses likuidasi tidak formal dilakukan perusahaan dengan pertimbangan biaya lebih murah. Aktivitas lebih sederhana, kreditor mendapatkan uangnya lebih banyak dan lebih cepat. Proses likuidasi formal melibatkan pihak ketiga seperti pengadilan. Melalui pihak ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam kebangkrutan bisa memperoleh perlindungan dari pihak lainnya. Pengadilan berusaha agar pihak-pihak yang berkaitan memperoleh perlakuan yang adil selama proses perbaikan tersebut. Kas yang diperoleh dari likuidasi aset perusahaan akan didistribusikan dengan urutan tertentu. Misal, dari yang paling berhak memperoleh pertama sampai yang paling terakhir memperoleh hak. Yang pertama yaitu biaya administrasi yang berkaitan dengan urusan likuidasi, termasuk biaya pengacara, kurator. Yang kedua, klaim dari kreditor yang muncul dari kegiatan bisnis mulai dari saat kasus dibawa ke pengadilan sampai ke saat kurator diangkat. Yang ketiga, gaji pegawai yang diperoleh dalam waktu 90 hari sesudah petisi kebangkrutan. Keempat, premi pensiunan pegawai untuk masa kerja dalam 120 hari petisi kebangkrutan diajukan. Yang kelima, uang muka dari pelanggan yang membeli barang tetapi belum memperoleh barangnya. Yang keenam, pajak pendapatan sampai 3 tahun sebelum kebangkrutan, pajak properti sampai setahun sebelum kebangkrutan, dan semua pajak pendapatan yang masih ditahan oleh perusahaan. Ketujuh, kreditor umum. 8, saham preferen. 9, saham biasa.
meminta maaf apabila ada kesalahan dan mohon kritik dan sarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.